Masa jabatan Rektor Unpati, Profesor M.J. Sapteno, dilaporkan akan berakhir pada 25 November 2023 mendatang. Mungkin ini adalah apel kepemimpinan terakhirnya. Pasalnya, tahun ini Sapteno memasuki masa kepemimpinannya selama 2 periode. Tepat pada tanggal 25 November 2023 mendatang, masa jabatannya berakhir. Hal ini disampaikan oleh Sapteno pada apel kerja awal tahun 2023 di lapangan upacara rektorat pada Senin 16 Januari 2023. Berikut ini, simak amanat Rektor Universitas Patimura, Profesor M.J. Sapteno yang disampaikan pada apel itu, seperti dilaporkan reporter Patimura TV, Janes Balol dan juru kamera Yopi Amarduan. Di hari ini, saya mau menyampaikan selamat merayakan Natal bagi yang merayakannya dan memasuki tahun baru bagi kita semua yang memasuki tahun baru 2023, di mana orang mengatakan bahwa tahun 2023 ini tahun yang gelap dan macam-macam, tetapi itulah prediksi-prediksi yang dibuat oleh para pakar tentang setiap tahun dengan dinamikanya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, selama 7 tahun lebih saya memimpin ini, saya mengamati ada perubahan-perubahan besar, terutama kegiatan Tridharma pendidikan perguruan tinggi itu. Tapi saya tidak tahu apakah perubahan itu karena ada dorongan remunerasi atau dorongan untuk membayar hasil karya. Tapi karya-karya itu semakin meningkat. Tahun ini juga saya belum cek apakah meningkat atau menurun lagi. Sebab tugas utama suatu universitas adalah melakukan atau melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Dan itu harus dilakukan secara rutin oleh para dosen, didukung oleh para tenaga kependidikan. Dan kolaborasi itu menghasilkan karya-karya besar untuk terjadi perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Pembangunan fisik itu penting, tetapi yang lebih penting adalah pembangunan sumber daya manusia, karena dari kampus akan lahir para pemimpin-pemimpin atau calon-calon pemimpin yang mampu melakukan perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Dan tugas kita adalah mempersiapkan calon-calon pemimpin itu, para mahasiswa, para alumni kita, sehingga mereka mampu untuk hadir dalam seluruh sisi pembangunan ini dan melakukan perubahan-perubahan. Dan karena itu, kalau hari ini para dosen banyak juga hadir, saya bersyukur, karena biasanya yang hadir itu pegawai saja. Tapi dosen juga hadir banyak hari ini, pertanda ada perubahan mindset. Sebab begini, ketika orang menjadi pemimpin, menjadi dekan, menjadi rektor, menjadi wakil rektor, biasanya menasihati orang lain itu biasa-biasa saja, penting dilakukan. Tetapi ketika sudah tidak menjadi pemimpin, tidak lagi melaksanakan itu. Contoh kecil hadir di apel ini. Jadi dekan, harus begitu, harus begini, harus begitu. Tapi ternyata setelah tidak menjadi dekan, ya sudah tidak datang lagi. Kesimpulannya, apa yang dinasihati keluar dari mulut, tetapi sesudah itu yang bersangkutan tidak melaksanakannya secara baik lagi. Itu contoh kecil yang sebetulnya tidak boleh terjadi. Sebab menjadi pemimpin itu sebentar saja, dipercayakan 4 tahun atau 8 tahun. Sesudah itu ya kita menjadi dosen biasa, pegawai, dan melaksanakan tugas-tugas itu sebagaimana biasa. Ya suruh apel, suruh melakukan kegiatan apapun kita harus lakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan sekalian, saya mohon menjadi pemimpin sekecil apapun dipercayakan, kita harus membuat sejarah. Itu yang sering-sering saya ulangi. Artinya ketika kita selesai dari jabatan yang Tuhan berikan bagi kita itu, maka kita meninggalkan sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang lain, orang banyak. Dan saya mohon maaf, selama 7 tahun lebih ini mungkin saya belum bisa berbuat banyak bagi Bapak Ibu.
Tetapi minimal saya sudah menanamkan dasar-dasar untuk bisa dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya. Dan untuk ketahui kita bersama, nanti bulan April saya sudah buat SK untuk KPCR, untuk menjaring para pemimpin ke depan, sehingga di bulan September tahun ini kita sudah bisa mengusulkan calon rektor itu untuk dipilih oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dikbud untuk mendapatkan rektor baru di tanggal 25 November yang akan datang. Itu prinsip saya. Tidak lagi ditunda-tunda. Dan saya harap kita semua menjaga keamanan, ketertiban. Kita tidak lagi gontok-gontokan satu dengan yang lain, karena kita ini di lembaga yang terhormat, lembaga intelektual, yang mestinya kita menjadi contoh. Pergantian pemimpin itu biasa, tetapi jangan sampai terjadi pergantian lalu kita gontok-gontokan, kita saling sikut menyikut, kita bawa di pengadilan dan macam-macam. Ada universitas seperti itu. Itu yang tidak baik. Mestinya terjadi pergantian kepemimpinan itu terjadi secara alamiah, teratur, terukur, dan sesudah itu pemimpin berikutnya harus melanjutkan apa yang tidak dilakukan oleh pemimpin sebelumnya. Dan pada akhirnya terjadi perubahan-perubahan yang signifikan. Itu adalah hal yang harus kita lakukan. Sebab Unpati satu-satunya universitas negeri di Maluku di bawah Kemendikbud yang dikatakan universitas besar dan harus menjadi contoh bagi yang lain. Tidak boleh kita gontok-gontokan. Pergesekan-pergesekan kecil-kecil itu biasa, tetapi saya harap Bapak Ibu bisa mengikutinya dan melaksanakannya dengan baik. Saya lihat calon-calon rektor juga banyak yang tidak hadir saat ini. Bakal calon. Bagaimana mau jadi rektor? Apel saya tidak hadir. Tuhan juga pasti menilai hati dan pikiran para bakal calon itu. Apakah mereka itu mau menjadi pemimpin untuk melakukan perubahan, ataukah hanya sekedar gagah-gagahan saja. Saya harap harus melakukan perubahan walaupun kecil, tetapi itu harus dilakukan. Mulai dari rektorat sampai di unit yang terkecil. Saya lihat tadi yang cleaning service tidak ada, yang semua membersihkan di belakang. Jadi mulai dari cleaning service sampai di rektorat atau di rektor, kita semua harus sepakat bahwa kita hadir untuk melakukan perubahan. Dan kita harus punya keyakinan bahwa lembaga ini adalah tempat di mana kita mendapatkan berkat-berkat itu. Dan karena kita mendapatkan berkat dari situ, walaupun mungkin juga menurut penilaian Bapak Ibu belum cukup, tetapi kita harus mampu untuk mencukupi diri dengan itu. Dan kita harus melakukan semua dengan baik supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ada beberapa contoh juga para dosen. Banyak laporan yang disampaikan oleh orang tua ke saya bahwa dosen A, dosen B ini, ya anak saya sudah begini, masih putar sana putar sini, kasih judul, habis itu robah sampai 3 kali, dan macam-macam. Itu barangkali perlu diperhatikan oleh para dekan. Dan yang bersangkutan juga harus sadar, dia tidak boleh menganggap mahasiswa harus pintar sama dengan yang bersangkutan. Karena dia mahasiswa, dia perlu dibimbing, dia perlu diarahkan. Jangan putar sana putar sini, akhirnya mereka pulang, mereka berdoa, ya siap-siap sakit. Kan begitu. Begitu juga para pegawai, layani mahasiswa dengan sepenuh hati. Jangan marah-marah mereka, putar-putar, mereka juga manusia yang perlu dilayani. Bisa dibayangkan kalau kita jadi mahasiswa, kita datang dimarah-marahi. Ya, dia pulang, dia berdoa, siap-siap. Ya saya mohon rubah sikap itu, layan dengan sepenuh hati. Yang penting kita sehat. Itu yang paling penting.